Indonesia, 270 juta jiwa, 270 juta pemikiran, dan 270 juta kepribadian. Menciptakan harmoni adalah tantangan, tapi bukan angan-angan. Saya Tatayang, mari kita menata Bhinneka. Alumni Indonesia, di episode kali ini senang sekali saya Tatayang menemani Anda kembali. Dan sekali lagi tentunya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Nah sahabat alumni, obrolan kali ini kita akan membahas kembali lagi tentang vaksin. Kalau mungkin di episode sebelumnya kita sempat membahas lebih detail gitu kan ya. Kalau sekarang kita sudah setahun pandemi, bagaimana? Sudah terima vaksin? Nah, kalau sahabat alumni kalau belum tinggal tunggu giliran seperti saya, pasti banyak sekali berita-berita yang membuat kita jadi agak sedikit takut, pikiran aneh-aneh, karena kan kita belum terima vaksinnya secara langsung, jadi belum bisa berpendapat seperti apa. Kita akan bahas lebih detail lagi nih, karena tentunya di kali ini kita punya tema adalah habis vaksinasi, so what? Kehidupan akan seperti apa? Vaksin lewat, so what? Nah, kita bahasnya bareng sama yang pertama terpercaya harus ada dari angle kesehatan ya. Ada Dr. Toto Wisnu Hendrarto. Halo Dr. Toto. Halo Mbak Tatayang. Iya, boleh panggil aku Tayang juga boleh. Kalau nggak bermasalah nantinya ya di pasangannya. Dokter boleh disapa dok? Dokter kan alumni juga ya dari Indonesia ya dok ya? Iya. Lulusan mana sih dok? Saya alumni Pangudi Luhur. Wih, wah pria-pria. Disapa dong, sahabat alumni dok. Ya, halo sahabat alumni, selamat malam. Ya, selamat ketemu untuk kita berbincang-bincang pada malam ini. Betul banget. Dokter adalah Pangudi Luhur angkatan 77 ya dok ya? Betul. Benar ya dok ya? Ya. Dan abis itu dokter kuliah juga Ya. di... Ya, untuk dokter umum saya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pasti banyak teman-teman yang Ya, dok. kemudian untuk dokter spesialis anak, saya juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian saya mendalami untuk subspesialis di bidang bayi baru lahir atau katanya ilmu neonatologi. Itu juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tetapi juga memperdalam bidang itu di Erasmus University di Rotterdam. Kemudian untuk PhD-nya saya juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wah hebat banget ya, dan dokter juga aktif wakil ketua Komnas KIPI ya dok? Betul ya. Ih hebat sekali loh dok, senang sekali. Terima kasih loh dokter Terima udah kasih. mau mampir ke tempat yang sangat nyaman ini ya dok ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Nah setelah itu juga kita punya loh, sebelahnya geser sedikit. Nah ada yang ganteng, ada yang cantik. Ada Monica Konado. Hai Monica. Halo Kak Tata. Wah harus gitu ya kalau beauty pageant ya. Aku jadi minder. Gimana caranya tadi? Gimana nih? Halonya gimana? Coba halonya. Halo Kak Tata. Halo Monica. Kak Tata yang kepanjangannya Kak Tata sayang. Bukan, tak kenal maka Tak sayang. Oh, Oke, Monica. Monica adalah Miss Earth Indonesia 2020. Hebat loh. Di tengah pandemi loh dipilihnya ya. Iya benar. Iya, aduh, tapi boleh disapa dulu sahabat alumni kita nih. Halo sahabat alumni Indonesia, senang sekali bisa berjumpa dengan semuanya melalui channel Alumni TV Indonesia. Iya, susah ya emang ada presenter lain di sini. Ya. Aku tuh gini, kalau dibanding dia punya segala, saya punya. Tapi lulusan mana kalau boleh tahu nih? Aku alumni Universitas Samratulangi Manado. Halo teman-teman alumni Universitas Samratulangi Manado. Dikenalnya juga Unsrat. Wah, dulu ambil apa sih? Kalau... Teknik sipil. Oh, mohon maaf, begini wujudnya. Wah, emang kenapa? Padahal kehidupannya keras banget loh teknik sipil. Ternyata bisa lahir seorang yang lemah lembut. Waduh, nah ini dia Gak nih. juga. Akan sangat seru obrolan kita kali ini, tapi kalau boleh tahu nih di tengah-tengah pandemi, Dokter Toto sibuk tapi katanya aku dengar katanya makin banyak pasien nih anak-anaknya ya. Ya, artinya karena sekarang sudah mulai agak reda sehingga pasien-pasien udah mulai berani ke rumah sakit. Oh iya, tadinya kan pada nggak berani ya dok? Tadinya pada nggak berani ya. Jadi sempat merasakan hampa ya dok?
Ya sebenarnya enggak juga karena saya kan ahlinya di bidang bayi baru lahir. Jadi untuk pasien-pasien yang agak gede nggak terlalu banyak ini, jadi lebih ke bayi-bayi. Oh, tapi dok ya, bener nggak sih dok kenyataannya bahwa di tengah pandemi seperti ini ya, malah banyak banget yang lahir? Bener nggak sih dok? Tingkat kehamilan katanya meningkat. Bener ya dok? Kalau di rumah sakit saya sih standar aja, biasa aja. Oh, standar aja. Oh gitu ya dok ya. Tapi pada hari-hari yang bagus, tanggal-tanggal yang bagus memang benar. Ya kayak kemarin kan 22, 20 kayak gitu, nah itu bagus. Itu banyak yang milih untuk melahirkan. Enak ya zaman sekarang udah bisa milih. Kalau dulu mah gini, kapan lahir nggak tahu ya, terus keluarnya aja gitu. Nah kalau Monica sendiri sekarang gimana Monica kesibukannya menjadi Miss Earth Indonesia 2020? Iya, Monica terpilih Miss Earth Indonesia 2020 sama ya seperti tadi yang Kak Tata sampaikan saat pandemi dilakukan virtual. Iya. Monica pun itu waktu pemilihan dari daerah Monica di Sulawesi Utara, Manado. Nah, baru sampai ke Jakarta, stay for good di Jakarta juga bulan Februari kemarin. Untuk bertugas selama setahun juga untuk mempersiapkan secara kampanye terkait dengan lingkungan dan juga persiapan karena ini beauty pageant, jadi harus ada pelatihan-pelatihan catwalk-nya untuk beauty class-nya dan lain-lain. Itu sepanjang tahun ini bertugas seperti itu, mempersiapkan karena akan mewakili Indonesia di ajang Miss Earth International nanti. Mohon doanya. Pasti dong kita doakan ya. Ini jadi kayak tugas yang nggak pernah kelar nih menjadi Miss Earth, karena setelah dari Indonesia mudah-mudahan langsung terpilih menjadi internasional ya. Iya, amin. Nah, ini jadwal dari pemilihan Miss Earth sebenarnya mundur kan ya? Iya, jadi sebenarnya Miss Earth International itu biasanya diadain bulan September, tapi tahun ini kemungkinan di bulan Oktober atau November. Kemungkinan untuk menunggu vaksin pun ini digelar di seluruh belahan dunia agar bisa dilakukan offline juga. Karena pada tahun 2020 kemarin karena pandemi tapi harus tetap berjalan ajangnya, yang Miss Earth International pun dilakukan virtual. Nah kalau sekarang udah mulai vaksinnya, tadi kita udah dengar udah mulai ada yang vaksin, ada yang menunggu giliran. Jadi kemungkinan besar akhir tahun kita bisa offline Miss Earth Internationalnya. Oh, oke. Sudah vaksin? Jangan dijawab ya. Ntar dulu, tahan dulu. Karena setelah ini, sahabat alumni, kita akan membahas lebih detail. Tadi udah sempat disinggung nih oleh mereka berdua, vaksin. Kira-kira mereka berdua udah vaksin belum ya? Jangan kemana-mana, tetap di Menata Bhinneka. Menata Bhinneka bersama saya Tata Yang, dan tentunya bersama dengan narasumber kita pada kali ini ada Dr. Toto dan juga Monica, Miss Earth Indonesia 2020. Dua-duanya membuat saya bangga karena luar biasa sekali perjalanannya, dan salutnya adalah melewati pandemi adalah hal yang sangat sulit, tapi buktinya kita bisa berdiri dengan tegar sampai di sini bisa ngobrol bareng ya. Dan kabar bahagianya adalah selain vaksin sudah memperingati hari ulang tahun yang pertama, iya kan? Kemarin ada COVID Day. Ya, udah ulang tahun ya. Iya, aku tuh kayak wow, penyakit dirayakan ulang tahun ya. Selama ini kita punya banyak penyakit nggak pernah ada kayak gitu-gitu, tapi karena ini adalah kejadian yang mendunia, maka ada seperti ritual merayakannya sebagai peringatan juga untuk kita sendiri. Kabar paling bahagianya dan paling baiknya adalah akhirnya vaksin sudah masuk ke Indonesia. Tapi dok, kita tuh banyak sekali nih. Aku sekarang mau ngobrol sama dokter ya. Monica kalau mau nanya aja ya, nggak apa-apa ya. Monica juga akan mendapatkan informasi dari dokter nih. Karena itulah TV Alumni Indonesia tuh ada untuk Anda. Kan menghadirkan narasumber pas ya. Dok, sebenarnya tuh vaksin apa sih dok? Ya. Jadi vaksin itu suatu zat biologis. Nah, jadi dia mengandung dua komponen. Komponen aktif itu adalah satu yang disebut antigen. Kemudian komponen penyertanya. Komponen penyertanya ada satu yang untuk melindungi vaksin sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk menguatkannya. Yang ketiga adalah untuk membuat dia stabil. Karena kan ada yang harus disimpan lama. Jadi yang kerja terhadap merangsang antibodi, jadi kan tujuan vaksin itu untuk merangsang kekebalan. Nah, untuk merangsang kekebalan itu bekerjanya di zat aktif tadi. Gitu. Dipancing ya dok? Dipancing ya.
dengan memasukkan istilahnya benda asing ke dalam gitu. Ya, jadi tadi yang zat biologis tadi kita masukkan ke dalam badan kita. Jadi kan kalau kita bicara tentang zat aktif tadi, ada zat aktif dari virus atau bakteri yang hidup atau dilemahkan. Nah, semakin dia aktif, masukinnya semakin dangkal. Nah, contoh, ya misalnya vaksin polio, dia hidup kan, nah dia harus ditetesin. Tapi kalau vaksin polio yang mati, dia boleh disuntik. Nah, kita pernah kenal yang namanya vaksin BCG, campak, cacar air. Semua dapat tuh kita tuh, ada di dalam tubuh kita semua ya. Betul. Ya ampun. Itu kan vaksin yang isinya virus hidup. Nah itu nggak boleh disuntik ini nggak boleh dalam. Kalau yang BCG karena bakteri hidup harus di dalam kulit. Wah, seribet itu. Nah kalau yang virus itu nggak boleh masuk ke otot, harus di antara di zat lemaknya. Nah, tapi kalau vaksin COVID ini, nah itu kan isinya ada yang memang ada yang dimatikan, kemudian ada yang komponen itu harus dalam, harus masuk ke ototnya. Jadi semakin dia dilemahkan, boleh semakin dalam. Tapi kalau semakin dia hidup atau semakin aktif harus dangkal. Ternyata repot ya. Aku sangka tuh tinggal masukin aja dong. Maksudnya jus selesai gitu loh. Ternyata ada tekniknya. Iya. Waduh, Monica ingat nggak terakhir terima vaksin apa? Terakhir vaksin yang berkala, tifoid ya dokter. Waktu itu Monica ingat sakit tifoid, tifus, terus akhirnya setelah sembuh dianjurkan untuk vaksin. Katanya harus berulang berkala ya dokter? Ya, jadi ada satu vaksin yang rangsangan antibodinya tidak tetap atau tidak merangsang antibodi yang konsisten tinggi terus. Misalnya tadi kita bicara tentang vaksin virus. Vaksin virus itu pada umumnya seperti cacar air, campak itu sekali disuntik untuk seumur hidup. Tetapi kalau untuk vaksin-vaksin yang isinya komponen bakteri itu ada yang harus periodik, ya seperti tifus tadi. Ya. Oh iya. Oke gitu ya, ternyata ya. Ini kayak baru bentar ngobrol aja banyak sekali kayak baru tahu saya. Ih keren banget deh. Nah tapi dok, vaksin itu kan sekarang sudah banyak yang disuntikan ya vaksin COVID ya. Lansia yang pasti sudah terima, walaupun belum semua ya dok ya. Kemudian garda depan pasti semuanya juga terima, dokter sudah terima juga ya? Sudah. Monica belum. Tinggal nunggu panggilan ya dok. Tapi keluarganya Monica sudah. Iya, keluarga Monica di Manado, Sulawesi Utara. Termasuk juga oma opa Monica. Opa Monica tuh udah 85 tahun. Itu banyak pro kontranya ya. Mungkin juga teman-teman sahabat alumni yang nonton ada orang tuanya yang takut udah tua lansia makin beresiko mungkin untuk divaksin, tapi ternyata omanya Monica divaksin aman-aman aja sampai sekarang. Kalau opanya Monica tuh udah dateng, udah didaftarin, tapi pas di screening ternyata ada penyakit ginjalnya, jadi nggak boleh divaksin. Oh gitu ya dok ya? Iya. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang melemahkan daya tahan tubuh kita, itu harus diperhatiin, sehingga kita periksa dulu, kita nyatakan dia sehat, toleransi terhadap vaksin apa enggak. Nah, karena yang namanya vaksin kan prinsipnya merangsang antibodi kita, berarti badan kita harus sehat. Ya. Bener ya, aku sangat tuh kayak waktu anak-anak ya, kayaknya nggak ada screening apa-apa. Selanjutnya, tinggal bagian mana yang mau nangis aja, nggak apa-apa. Nah dok, ngomongin anak kecil nih, karena spesialis anak juga ya dok ya. Anak kecil pun dapat nanti dok? Untuk vaksin? Untuk vaksin COVID? Ya, mestinya iya. Ya, tetapi pada kondisi sekarang vaksin itu kan artinya gini, penyakit ini banyak kena pada orang dewasa, terutama orang tua. Sehingga dalam pembuatan vaksin itu kita melakukan apa yang disebut fase-fase pembuatan vaksin. Pertama ada pembuatan vaksin sebelum ke manusia, jadi di percobaan binatang dulu.
Nah, setelah itu baru ada percobaan ke manusia. Ada namanya uji klinik 1, uji klinik 2, uji klinik 3. Yang sekarang uji klinik 3. Oh. Nah, uji kliniknya yang sekarang sedang berlangsung baru dilaksanakan di antara umur 18 sampai 59. Oh, 59. Tapi ternyata pada hasil uji kliniknya yang di atas 60 pun bisa. Ya. Nah, jadi dengan hasil uji klinik ini berarti bisa dilaksanakan. Nah, di Amerika sudah mulai dilaksanakan uji klinik untuk 16 tahun. Nah, jadi udah mulai nanti, dimudahkan ya usia-usia ini ya, oke. Jadi karena vaksin itu harus diberikan pada orang sehat dengan hasil yang maksimal, makanya harus dijamin aman. Nah, karena jaminannya aman itu harus melalui uji klinik yang ketat demi keamanan. Setuju, betul sekali sih. Nah, tadi sempat ngobrol nih sahabat alumni di luar daripada kamera on ya, kita sempat ngobrol sama Dokter Toto juga bahwa memang kalau anak kecil tingkat imunitasnya lebih fleksibel untuk bisa melawan virus kan, juga karena faktor apa tadi, Dok? Ya. Salurannya, Dok ya? Ya, jadi pada anak-anak terutama itu kan perjalanan sakitnya dulu. Virus itu kan suatu virus yang mengenai saluran nafas atas. Ya. Jadi masuknya mulai dari hidung, kemudian saluran nafas atas, kemudian reseptor sakitnya itu ada di sel paru-paru yang merangsang supaya paru-parunya kebuka. Nah, pada anak-anak itu diameternya lebih kecil dari orang dewasa dan sel-sel parunya juga masih kuat. Nah, sehingga jumlah virus yang masuk itu jumlahnya tidak banyak. Tidak Masuk sampai, sih masuk ya, masuk Dok? sih masuk, tapi nggak sampai, mungkin hanya sampai saluran napas atas, tapi tidak atau sampai kondisi laporan yang sekarang tidak sampai pada paru-paru. Jadi gejala yang ada adalah gejala infeksi virus yang biasa, demam seperti itu. Dan hal yang penting pada proses infeksi itu ada 3 yang penting. Apa itu, Dok? Yang pertama adalah jumlah virusnya. Nah, semakin jumlah virusnya banyak, semakin parah. Nah, yang kedua ganasnya virus. Nah, semakin virusnya ganas walaupun jumlahnya sedikit juga makin parah. Iya. Yang ketiga kekebalan kita, daya imun kita. Oh. Nah, kalau daya imun kita kurang, sakitnya makin parah. Nah, makanya yang parah kena virus COVID ini adalah yang punya komorbid, yang punya penyakit lain, sehingga membuat badannya lebih lemah. Ya, nah itu kembali kepada anak-anak tadi, jumlah virusnya yang dari penelitian yang ada, jumlah virusnya yang nggak terlalu banyak sehingga gejalanya nggak sampai separah pada orang dewasa yang punya komorbid. Monika sampai nyimak banget gitu ya. Ini buat pembekalan aku dan anak-anak aku nanti katanya. Setelah dari sini bisa jadi dokter juga. Wah, dari sini ke dokter bisa sih ya, tapi Enggak ya. perjalanannya lama. Miss Earth International aja dulu ya. Iya benar. Yang penting udah dapat informasi-informasinya melalui Alumni TV. Iya, benar banget sih dokter. Aduh, jadi kebuka ya, maksudnya kan di sini udah mulai nih, karena banyak sekali di luar sana banyak sekali ibu-ibu yang terlalu parno, Dok. Anaknya dan lain-lain ya. Tapi kalau di informasi kayak gini kan tetap ada pencegahan, tapi setidaknya sudah ada berita untuk menetralkan gitu kan, seperti itu kurang lebih. Seperti kita tahu bahwa vaksinnya memang berbeda-beda kan, vaksin satu dengan yang lain berbeda-beda. Yang saya mau tanya lagi dokter, apa beda vaksin yang satu dengan yang lain yang sudah beredar di Indonesia, Dok? Ya, baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, vaksin itu ada yang dibuat dari vaksin yang mati yang dilemahkan. Nah, itu yang sedang kita gunakan. Yang mereknya, ya saya bicara merek, Nggak apa-apa, Dok. adalah Sinovac. Betul. Itu yang juga buatan Bio Farma. Ya. Nah, itu adalah virus mati yang dilemahkan. Kemudian ada juga yang komponen virus. Nah, komponen virus itu ada yang intinya sendiri atau ada yang protein virus. Nah, mereka kerjanya beda-beda. Nah, kemudian ada satu lagi vaksin yang bekerja terhadap vektornya. Nah, vektornya ini yang merangsang kekebalan tadi. Nah, bedanya adalah satu, dari masing-masing vaksin itu
pertama cara nyimpennya. Nah, kalau yang mRNA seperti yang Pfizer punya, yang di Amerika, Ya. nah itu nyimpennya agak rumit karena dia harus stabil, jadi harus di bawah min 20 derajat Celcius. Nah, kalau yang lain rata-rata 2 sampai 8 derajat Celcius yang seperti itu. Cara nyuntiknya, ya. Itu yang tadi ya, Dok ya. Kemudian cara kerjanya, cara kerja vaksin tadi. Iya. Nah, oleh sebab itu, pada kondisi sekarang, kalau kita divaksin, yang ke-1 sama kedua nggak boleh beda. Pakai satu jenis Harus yang satu itu. vaksin yang itu. Walaupun nantinya akan masuk yang lain, tetap Nah, nggak boleh coba-coba ya. nggak boleh. Jadi misalnya kita sekarang, makanya selalu kan waktu vaksin, divaksin apa, tanggal berapa, nah nanti juga harus vaksin yang itu juga. Iya, karena ibaratnya seperti atasan dan bawahan ya. Jadi kalau misalkan vaksin 1, vaksin 2 tuh yang satu atasan, satu bawahan. Gak enak kan kalau cuma pakai atasan aja. Harus ada atasan dan bawahan gitu maksudnya. Biarnya kalau nggak ada yang nggak ketutup gitu maksudnya ya. Kira-kira efek dari vaksin yang sudah disuntikan kepada kita itu apa ya kira-kira ya? Sudah, jangan berpikir panjang. Ini kita kasih lihat secara live video para bapak dan ibu, para lansia yang sudah divaksin. Seperti ini. Halo, saya Dewi Priandini, dosen dokter gigi. Sebagai tenaga kesehatan, saya sudah divaksin pada bulan Januari 2021, lengkap 2 tahap. Dan sampai saat ini tidak ada efek samping sama sekali. Justru berasa lebih semangat dan lebih muda. Jadi untuk itu saya mewakili Ikatan Alumni Universitas Trisakti dan sebagai Ketua Pengabdian Masyarakat, juga sebagai komunitas Trisakti untuk Indonesia, mengajak masyarakat Indonesia untuk jangan ragu-ragu divaksin. Karena dengan divaksin, kita juga dapat melindungi teman-teman, keluarga, dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Salam sehat. Hai, saya Melvita Astra Dewi Lapian. Saya alumni lulusan SMA 3 tahun 75 dan saya juga alumni dari ex-UK. Saya baru saja selesai hari ini vaksin kedua. Vaksin pertama saya pada tanggal 25 Februari, exactly 28 hari ini saya vaksin kedua. Untuk perasaan-perasaan setelah vaksin pertama dan juga vaksin kedua yang sekarang, saya tidak merasa apa-apa, hanya sedikit pegel di lengan di mana habis disuntikan dan sumeng. Sumeng-sumeng sedikit, dibilang flu juga enggak. Jadi sebetulnya vaksin ini sangat baik, begitu juga untuk vaksin yang kedua. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, tapi saya rasa sih tidak mungkin ada terjadi apa-apa. Ayo teman-teman, untuk kesehatan kita dan seluruh warga masyarakat Indonesia, ayo mari kita vaksin, jangan ragu-ragu, datangi semua yang Departemen Kesehatan maupun semua RSUD, Puskesmas, mari kita rame-rame vaksin, jangan ada keraguan. Oke, salam sehat. Wah, sahabat alumni, terima kasih masih stay tune. Pasti nungguin ya, kira-kira efek dari vaksin itu seperti apa sih? Itu yang akan kita bahas bersama narasumber kita, Dr. Toto dan juga Monica. Nah, bangga sekali ya saya berada di tengah orang-orang hebat. Walaupun nggak di tengah sih, di pinggir. Yang di tengah adalah Dr. Toto. Nah, Dok, ini memang banyak sekali sudah menerima, salah satunya adalah dokter. Dok, kita tuh sebenarnya tahu dong berita-berita yang disebarkan apalagi di WhatsApp grup, ya sahabat alumni ya. Udah ada yang bilang gini dong, jangan divaksin, nanti akan berefek. Bahkan ada yang lucu dan sangat konyol adalah jangan mau divaksin, nanti data-data kita diserap. Data yang mana ya? Nanti kita nggak bisa pergi kemana-mana, ada GPS ya. Wow, yang masuk berarti besar sekali itu jarumnya ya. Wah, itu yang kita lagi banyak sekali berita yang ada di kanan kiri kita yang perlu kita luruskan bersama gitu ya dok ya. Kalau boleh tahu dok, dokter dulu deh, efeknya apa dok? Ya. Ini kan udah tahap pertama ya dok ya? Ya, jadi efek, dalam hal vaksin kita harus menyamakan persepsi dulu.
Jadi efek vaksin itu sebenarnya berada dalam yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau disingkat adalah KIPI. Oke. Nah, jadi apa sih KIPI itu? KIPI itu adalah kejadian medis. Semua kejadian medis setelah pemberian imunisasi apapun. Nah, kenapa kita harus mencatat KIPI tadi? Karena kita harus mengamankan vaksinasi ini. Ya, jadi karena vaksin itu diberikan pada orang sehat, menginginkan suatu stimulasi kekebalan, jadi harus terlindungi. Nah, di dalam kejadian ikutan pasca imunisasi itu dibagi dua. Ada yang kejadian ikutan pascanya langsung karena vaksin, Ya. ada yang tidak langsung karena vaksin. Oh, Nah, oke. Berarti akan ada tuh ya gejala-gejala yang lainnya. Yang langsung karena vaksin, itu memang karena zat yang ada ke dalam kandungan vaksin. Jadi efek samping dari vaksin. Atau karena kualitas dari vaksin itu sendiri. Nah, tapi yang tidak langsung dari vaksin itu dibagi lagi. Oh, ada. Nah, ada lagi. Emang nggak bisa sembarang kita berpendapat nih kayak gitu. Terus gimana tuh dok? Ya, yang tidak langsung dari vaksin itu, misalnya satu, saya misalnya sukanya vaksin anak-anak, tapi saya sendiri divaksin ketakutan. Nah, jadi Itu beneran dok? Enggak. Oh, dikirain. Jadi suatu perasaan kecemasan karena mau divaksin, itu juga namanya kejadian ikutan pasca imunisasi, ya. Terus yang kedua, kayak vaksin COVID ini kan harus disuntik dalam. Waktu disuntik kan sakit, Iya. nah pegel. Nah Iya, itu iya. juga kejadian ikutan pasca imunisasi karena prosedur vaksin, ya. Ada lagi yang tidak langsung tadi adalah kejadian ikutan pasca imunisasi yang kebetulan terjadinya bersama-sama pada saat divaksin. Misalnya yang ini habis divaksin kejang, habis divaksin ada reaksi apa gitu. Nah itu sebenarnya harus dianalisa ada penyebab lain nggak? Ternyata ada penyebab lain yang kebetulan munculnya bersamaan setelah divaksin. Karena kan definisi tadi, semua kejadian medis setelah pemberian imunisasi atau vaksin tadi. Nah, makanya harus semua kejadian ikutan pasca imunisasi ini Dicatat itu. harus dilapor. Nah, sudah divaksin belum? Kalau sudah pernah divaksin, Ya. siapa yang sudah pernah divaksin? Dokter. Alumni. Ada dok di timnya dari TV Alumni Indonesia Nah, ada. nah. Mana tuh tadi mas? Jadi kalau sudah divaksin, sudah itu pasti akan mendapatkan formulir, ya. Kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi apapun, tolong telepon. Nah, jadi itu Jadi coba. butuh mawas diri yang si pasiennya sendiri Harus juga ada ya? report, harus ada feedback terhadap ini Tapi karena kan penyakit orang Indonesia kan ini loh dok. Kalau ini, coba pegel-pegel aja. Besok juga hilang. ya nggak apa-apa. Tapi kan pas mau vaksin kedua ditanya iya, juga, iya. kemarin rasanya apa setelah divaksin? Nah, jadi itu. Jadi kalau kembali pada pertanyaan tadi, Dokter gimana? jadi kalau efek vaksin itu harus dipersepsikan sama yang namanya kejadian ikutan masa imunisasi, langsung tidak langsung, dan yang langsung itu yang karena vaksinnya. Ya, dok, saya mau bereaksi seperti yang lagi viral ya. Oh my god, biasalah, banyak pikiran nih. Terus ternyata ya serumit itu ya sebenarnya. Jadi nggak bisa tarik ambil kesimpulan secara rata gitu ya dok. Enggak, karena ya itu tadi, karena prinsip dari kita memberikan vaksin adalah harus aman. Nah coba misalnya, kenapa vaksin harus tahu NIK? Iya Ya kan? benar-benar. Nah, nomor induk kependudukan. Iya, untuk mendaftar kan iya. Ya, kenapa? Karena perlindungannya individual. Ya, jadi keamanannya itu benar-benar terfokus pada individu.
siapa yang mau disuntik, dia harus diketahui namanya si A, nomor induknya segini, kalau ada kejadian apa-apa, harus memang benar-benar itu harus benar-benar dilihat. Jadi 270 juta tadi. Iya. Nah, itu kan susah kalau Banyak banget, Dok. kan makanya ada yang namanya Ali bin ini, Ali bin ini. Ya kan? Iya, Ali tuh urunannya banyak. Bener. Nah, makanya Ali yang nicknya ini. Nah, waktu divaksin gimana. Itu semua harus didata masuk database Kementerian Kesehatan. Jadi tuh nggak sebegitu prosesnya tuh nggak sebegitu apa yang kita lihat kayaknya kok instan banget. Enggak, sahabat alumni ternyata ya. Ya. Tapi aku mau nanya itu tadi, Dok. Apa Di itu? dokter apa efeknya? Berarti kan tahap 1 ya, Dok? Oh udah, saya udah dua, tadi Udah ada dua kedua, tahap ya? tadi siang kedua. Oh, tadi siang. Aduh. Itu gimana tuh, Dok? Rasa yang pas tahap pertama sama tahap kedua ada perbedaan nggak reaksinya pada tubuh? Mungkin saya badannya gede ya, jadi nggak apa-apa. Hah? Tapi dokter ngomong gede ke arah aku. Iya, Dok. Aku tuh bukan gede, aku sehat. Nggak, ternyata sampai saat ini tidak ada rasa apa-apa. Beneran, Dok? Iya. Karena kan banyak banget nih, kayak salah satu tim dari TV Alumni Indonesia ini baru juga divaksin tahap pertama, katanya badannya pegel-pegel. Ya. Sedangkan istrinya jadinya lapar dan ngantuk, Dok. Lucu ya, Dok? Tapi dokter nggak ngalamin apa-apa. Nggak ngalamin apa-apa. Tapi benar, dari laporan yang ada, kebanyakan adalah rasa pegal. Oh. Rasa pegal pada waktu setelah disuntik. Tapi kejadian ikutan fase imunisasi yang lain itu tidak terlalu menonjol, ya. Itu juga sesuai dengan laporan yang tadi saya sampaikan bahwa dalam pembuatan vaksin ada uji klinik ketiga. Nah, uji klinik fase 3 itu adalah untuk melihat efek samping atau kejadian ikutan fase imunisasi Karena tadi. pada manusia langsung ya. Nah, itu sehingga pada saat sekarang pun kita sudah prediksi bahwa paling pegal, paling ini, ya. Jadi seperti itu dan kita udah sampaikan. Dan yang penting tadi pada saat setelah imunisasi dapat kertas yang mencantumkan kalau setelah imunisasi diobservasi dulu 30 menit. Oh, pantas prosesnya lama ya. Setelah observasi 30 menit boleh pulang, tapi dikasih nomor telepon. Nah, kan rumit lagi deh kalau ikutin vaksin. Satu, ada 4 meja. Kalau mau vaksin ya, vaksin COVID ini. Satu, periksa kesehatan dulu. Periksa semuanya, isi formulir. Terus yang kedua, masukin ke database. Nah, masukin, terus diperiksa lagi di database-nya, baru boleh vaksin. Boleh disuntik. Oke. Setelah disuntik, disuruh nunggu 30 menit lagi. Kalau ada apa-apa, kejadian apa-apa dalam 30 menit. Kejadian apa yang paling sering adalah reaksi alergi. Nah, jadi itu. Terus setelah selesai 30 menit, datang lagi, dikasih sertifikat, udah disuntik, karena kan penting untuk pergi kemana-mana ya. Nah, terus yang kedua, dikasih nomor telepon. Nih loh, kalau Anda ada rasa apapun, harus lapor di telepon ini. Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi, emang bener-bener Prosedurnya ya, pelaksanaannya udah ada ya. sistematik sekali, terstruktur dan individual karena pakai NIK tadi. Oh gitu. Ini Bapak Ibu keluarga di Manado semua sudah dapat vaksin ya, semuanya sudah ya? Iya, dapat vaksin kecuali itu yang di screening nggak lolos. Misalnya ada penyakit bawaan sesuai dengan screening. Itu sebenarnya juga untuk menghindari bahaya ya bagi kita sebenarnya, dokter. Betul. Akhirnya nggak divaksin ya. Iya. Ternyata bisa gagal juga ya, ada ya tapi? Iya, opa. Di keluargamu ada opa? Opa Usia aku. berapa kalau boleh tahu? 85. Karena apa tuh ditolak? Penyakit ginjal. Jadi pas di gitu ya, screening, ada penyakit ginjalnya nggak diizinin sama dokternya, padahal udah datang. Tapi itu Udah sempat berarti udah lewatin tahap meja 1. iya sebenarnya udah sampai di screening akhirnya nggak jadi, tapi sebenarnya nggak kecewa juga karena mereka akhirnya ngerti, udah tahu dari informasi-informasi ternyata
memang kalaupun ditolak itu untuk kebaikan diri Betul. sendiri Ya. gitu. Takutnya ada apa-apa lagi Bener. kan, lebih ya tanggung jawabnya lebih sulit lagi ya. Nah, kalau misalkan nih dok, ternyata ada efek-efek tadi kan, ada nomor yang harus dihubungi gitu. Ya. Yang ditindak tuh apa tuh dok? Setelah nanti, oke saya muncul nih, misalkan tiba-tiba saya ruam, ternyata alergi. Penanganannya dia datang lagi berarti? Ya, jadi kan misalnya pulang gitu ya, terus ada kejadian ada reaksi medis, Iya. jadi terus ditelepon. Nah, kemudian akan dilakukan suatu konfirmasi atau investigasi, datang petugasnya, dilakukan satu investigasi tim lah, itulah ya. dicari apa ini didata semuanya. Tapi selain itu yang paling penting adalah diobatin dulu. Kan Jadi belum- misalnya dia panas, ayo kasih obat panas dulu. Oh, Nah, itu nggak apa-apa ya tapi ya dok ya berarti karena kan dia habis terima vaksin. Nggak apa-apa, itu kan memang namanya tadi benda asing. Iya, iya. Maksudnya zat biologis tadi, benda asing badan kita datang ke badan kita kan badannya berespon membentuk antibodi. Nah, salah satunya adalah menimbulkan reaksi demam tadi. Nah, jadi makanya harus diatasi dulu gejalanya, kemudian ditelusuri jam divaksinnya berapa, gejala timbulnya apa, semuanya dicatat di dalam suatu laporan, terus vaksinnya nomor berapa, segala ya, nomor batch berapa, expired berapa, semuanya itu masuk laporannya, kemudian masuk dalam pengkajian. Wow. Jadi harus dikaji. Wow. Kenapa? Karena kejadian ikutan fase imunisasi tadi kan ada yang langsung ke vaksin, ada yang tidak langsung. Nah, ini dikaji. Ini benar-benar reaksinya langsung karena vaksin apa bukan? Iya. Kalau yang karena vaksin tadi apa namanya? Dirujuk pada hasil penelitian yang uji klinis 3. Ada nggak memang di situ? Kalau nggak ada, kita masukkan dalam namanya kejadian ikutan perhatian khusus. Ini nggak ada nih di sini, tapi ini ada. Nah, ini dicatat. Sedetail itu ya. Sehingga nanti misalnya ternyata memang banyak, kemudian akan dikaji secara laboratorium, secara klinis. Jadi emang benar-benar semua itu memang benar-benar terstruktur dan sistematis gitu. Iya. Jadi nggak perlu takut ya sebenarnya ya. Iya benar. Tapi di keluarga di Manado nggak ada reaksi apa? Nggak ada, tapi sama juga ya tadi kayak dokter bilang ada yang mungkin pegar, ada juga yang ngantuk tidur seharian. Tapi aku penasaran, Kak Tata, aku boleh nggak Boleh nanya? banget. Kalau tadi misalnya ada yang ternyata reaksi alergi, tapi lalai dilaporkan, itu membahayakan jiwa nggak, Ya. dokter? Jadi kalau ada reaksi alergi kan yang namanya reaksi alergi ada yang paling ringan sama yang berat. Paling ringan adalah misalnya cuman bentol-bentol, ya, ruam kayak gitu ya. Yang kalau bahasa kedokterannya nama urtikaria, tapi kalau bahasa kita namanya keluar bentol-bentol. Nah, itu Maaf dok, tadi apa namanya kalau bentol-bentol bahasa itunya? urtikaria. Belajar lagi kita satu kosakata kedokteran. Kita tanya apapun yang nimbul bentol ya bentol. Apakah bentol bisu? Iya. Terus dok lanjut. Nah ya, tapi pasti ganggu kan, karena reaksi alergi kan gatel, pasti ganggu, pasti dia akan nggak mungkin mengabaikan, pasti dia akan telepon, akan lapor ya. Iya. Yang kedua adalah rasa apa namanya, pembengkakan di saluran napas ya, kemudian atau bisa reaksi yang lain pada perut atau ya. Nah, semua reaksi-reaksi itu kalau reaksinya lebih 2 itu yang disebut reaksi alergi yang berat. Nah, itu biasanya muncul di 30 menit pertama. Nah, itu makanya Masih nunggu di situ. Masih seperti itu. Di lokasi Tapi vaksin. kalau yang reaksi fase lambatnya, nah itu yang tadi yang mungkin cuma bentol-bentol kayak gatal-gatal. Tapi sebaiknya dilaporkan. Kenapa? Karena tadi yang namanya kejadian ikutan fase imunisasi ringan itu harus dicatat untuk
data surveillance. Belum tentu reaksi orang Amerika, reaksi orang Eropa sama dengan reaksi orang Indonesia. Iya. Nah, nanti kejadiannya, prevalensinya itu kelihatan, oh di orang Indonesia ternyata cuma 10%. Beda seperti sama orang Amerika, karena emang rasanya beda. Nah, Betul. jadi kita butuh seperti itu. Betul. Jadi harus dicatat semua. Iya. Apalagi yang berat. Iya, data-data yang kita himpun ternyata juga membantu untuk penelitian ya dokter. Untuk data ya, Iya, untuk iya. Penanggulangan. Penanggulangan. Nah, penanggulangan. Tapi ini penting juga nih peran dari keluarga sekitar juga nih untuk mungkin secara personal orangnya nggak mawas diri gitu. Ibaratnya dia ya sudah lah. Tapi kan butuh juga dukungan keluarga untuk bilang ini harus dilaporin nih. Nggak bisa, ini harus ada yang saling mengingatkan. Ya. Itulah tujuannya keluarga. Tapi apakah setelah vaksin bisa jalan-jalan? Bisa nggak tertular lagi? Nah, kita bahas setelah yang satu ini ya, dokter dan juga Monica ya. Jangan kemana-mana, tetap di Menata Bhinneka. Alumni Indonesia, apakah setelah divaksin masih bisa tertular COVID? Waduh. Ini banyak yang akhirnya gini nih, setelah vaksin pasti udahlah bisa jalan-jalan, pergi ke luar negeri, aku bebas gitu kan. Kenyataannya gimana sih dok? Ini pertanyaan banget nih. Ini juga berita untuk keluargamu juga ya Monica ya? Benar. Dan gimana tuh dok? Ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang proses dasar satu infeksi. Ya. Proses dasar satu infeksi adalah satu, jumlah virus, yang kedua ganasnya virus, yang ketiga adalah Kualitas. timbulnya daya tahan kita. Oh, daya tahan. Nah, Oke. jadi vaksin tadi adalah untuk merangsang timbulnya kekebalan tubuh kita. Iya. Nah, timbulnya kekebalan tubuh kita itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, ya Benar. kan? Nah, jadi ini yang penting. Nah, apakah sesudah vaksin kita kemudian bebas? Nah, itu berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Tapi kita pegang prinsipnya, ya. Pegang prinsipnya adalah setelah kita mendapatkan vaksin, kita akan terbentuk suatu antibodi langsung terhadap virusnya atau sel memori yang ada terus di dalam badan kita, sehingga pada satu saat virusnya datang, dia bisa menetralkan virus tadi. Nah, jadi itu yang bagus ya kalau setelah divaksin. Kemudian, apakah kita kemudian nanti bisa bebas? Nah, kondisi sekarang adalah karena penelitiannya uji klinis baru sampai uji klinis 3, belum sampai uji klinis yang namanya post-marketing surveillance. Yang artinya? Nah, yang artinya setelah dipasarkan, setelah dipakai luas, itu efektivitas itu menurunkan penyakit di dalam satu populasi itu besar apa tidak. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau memang efektivitasnya bagus, nah sudah pasti tadi kita dapat bebas tadi. Tapi kalau belum ya, nah belumnya gimana? Nah, tadi tujuannya kan kita mendapat kekebalan, Iya. sedangkan tujuan utamanya adalah mendapatkan, mungkin sering dengar yang namanya imunitas populasi, Ya. herd Iya. immunity. Herd immunity. Nah, herd immunity itu baru bisa tercapai setelah di atas 90%. 80-90% populasinya diimunisasi. Oh. Kalau belum ada imunitas komunitas. Oh. Jadi kita belum bisa Iya. seenak kita. Kita baru bisa pede diri kita, tapi belum pede berhubungan dengan orang lain. Jujur ya dok ya, aku tuh kira herd immunity ini adalah imunitas yang terbentuknya secara alami, yang kalau kita pisahin komunitas orang-orangnya gitu ya, berdasarkan umur, usia, penyakit dan lain-lain akan terbentuk dengan sendirinya. Ternyata tetap harus imunisasi dulu ya dok. Jadi yang namanya herd immunity itu adalah suatu kekebalan populasi di mana tercapai kalau 80-90% populasinya diimunisasi. Oh, gitu. Jadi yang 10%, nih kita nih semua diimunisasi. Ah. Taruhlah hitungannya bukan 3 tapi 3 juta. Iya.
kalau yang satu nggak diimunisasi kan penyakitnya mau ke sini ngelewatin kita dulu, dianya nggak akan ini. Itu namanya artinya kita jadi tamengnya dia. Oh gitu. Nah, itu namanya herd immunity. Nah, jadi kembali pada setelah diimunisasi tadi, bagaimana kita mulai bebas. Nah, laporan dari CDC minggu ini ya di Amerika, mereka boleh ya kumpul-kumpul, buka masker, tapi sesama yang diimunisasi. Yang tidak diimunisasi nggak boleh. Tetap pakai masker. Nah, cuman kan kita nggak jujur. ada yang belum diimunisasi, pengen ikut ngobrol, gue udah diimunisasi kok. Pengen ngobrol. Cara ngobrol. Masa kita bilang mana sertifikatnya, kan nggak enak gitu ya. Nah, jadi susahnya gitu. Jadi susahnya adalah yang tidak jujur. Dia belum imunisasi, pengen ngobrol sama kita, ngakunya udah imunisasi ya. Nah, terus itu yang jadi hambatan. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Ya karena kita takut ada yang bohong tadi, ya tetap 5M tadi. Jadi walaupun diimunisasi, kecuali emang sudah declare dari pemerintah, cakupan sudah 90%. Sudah terjadi herd immunity. Lepas masker. Pakai lagi lipstik. Benar sih, benar. Nah, oke. Jadi gitulah ya caranya ya sahabat alumni ya. Jadi kejujuran itu susah sekali ya. Mendingan terapkan terus 5M walaupun sudah divaksin. Ya kan, karena ini memang masih proses. Jadi jangan apa-apa terburu-buru dan jangan menilai kalau Anda sudah divaksin, Anda tidak tertular lagi, karena tergantung lagi badannya kayak gimana kondisinya, gimana kehidupan sehari-hari Anda, menjaga kebersihan nggak? Ya seperti itu ya. Kalau Monica sendiri gimana nih menjaga untuk tidak amit-amit jangan sampai kena COVID? Belum pernah kena COVID kan ya? Sampai sekarang belum pernah, apakah belum pernah dites juga, apakah belum, tapi kayaknya belum karena sehat-sehat selalu juga dan juga terus menerapkan 5M tadi. Bagus. Benar. Monica pun sebelum jadi Miss Earth bekerja sebagai news anchor dan juga reporter ke lapangan, tapi itu intinya harus terapkan 5M. Iya. Jadi sejauh ini itu untuk menjaga ya supaya itu. Dan Monica ini sedang menunggu giliran untuk divaksin. Benar, sama dong. Sama dong. Karena sebenarnya pekerja entertainment pun sudah mulai ya, sudah ada, apalagi pekerja media sudah satu demi satu udah mulai dapat jatah divaksin nih, sobat. Mudah-mudahan kita cepet deh ya. Dan kalau misalkan ngomongin tentang vaksin lagi ya dok ya, vaksin ini kan 2 tahap dengan jarak yang hanya beberapa minggu saja gitu kan ya. Kalau nantinya nih sudah selesai gitu, apa ada pengulangan vaksin lagi nih? Misalkan udah setahun lewat, 2 tahun lewat gitu, ada lagi nggak nih? Vaksin lagi deh? Ya, nah jadi tadi yang 2 tahap tadi, artinya diberikan 2 dosis, itu yang pertama adalah untuk mengenal, memberi perkenalan pada badan kita bahwa ada yang disebut tadi antigen virus tadi. Jadi badan kita dikenali terhadap antigen tadi, membentuk antibodi, membentuk sel memori terhadap si virus tadi. Yang kedua adalah untuk booster, untuk menguatkan. Untuk menguatkan si badan kita tadi kalau nanti ketemu lagi. Nah, ya. Kemudian proteksinya berapa lama, ya? Dari vaksin virus rata-rata sih 6 bulan. Tetapi untuk yang COVID ini memang belum bisa dinilai berapa lama sih proteksinya. Kenapa? Dalam menilai proteksi tadi, teman-teman mungkin banyak yang baca setelah divaksin dia periksa antibodi, kadar antibodinya berapa, IgM, IgG-nya berapa, naik segini. Bukan itu, ya. Yang dinilai untuk proteksi adalah yang namanya penetral antibodi. Nah, itu diukurnya rumit sekali di dalam laboratorium dan belum bisa diterapkan di dalam komunitas atau masyarakat. Oleh sebab itu, sampai sekarang apakah berapa lama proteksinya, kemudian nanti akan ada pengulangan lagi atau enggak? Itu evaluasinya nanti
dalam proses selanjutnya. Yang paling penting sekarang targetnya adalah herd immunity dulu. Si tahap 1, tahap 2 ini aja dulu selesaiin sampai kebentuk lagi tadi herd immunity. Virusnya cepat keluar, cepat bisa dinetralin. Nah, sesudah itu baru kita nilai satu-satu berapa lama sih proteksinya, kayak gitu. Sebenarnya sahabat alumni ini sangat logis sekali ya, bahwa ini pandemi atau COVID-19 ini munculnya mendadak dan mendunia. Proses ditemukan vaksinnya memang harus secepat mungkin. Semuanya kan ada prosesnya. Jadi sebenarnya kasihan juga loh tim medis ya, tim peneliti itu dikejar loh sebenarnya. Tapi kan gimana pun juga harus ada prosedur yang dilakukan, tahap-tahapnya dan lain-lain demi keamanan kita semua gitu. Jadi janganlah dikejar-kejar sudah. Kasihan, janganlah banyak pertanyaan yang akhirnya memicu pendapat-pendapat yang akhirnya jadi hoax. Bener kan, jadi hoax banget. Karena ini seperti kita tahu pandemi ini efeknya luar biasa pada dunia, iya kan Miss Earth? Gimana yang apa yang kamu temukan yang tadinya kamu cuma tahu dari permukaan aja ya, keadaan bumi seperti apa selama pandemi, akhirnya jadi Miss Earth kan lebih tahu lagi gimana kenyataannya pada dunia efek pandemi ini. Efek pandemi banyak ya sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya ada sisi positif sama sisi negatifnya. Positifnya apa? Sisi positifnya dulu. Okay. Sama-sama Dokter Toto sama Kak Tata tinggalnya di Jakarta kan. Iya. Sempat heboh kan waktu awal pandemi, lihat tuh langit Jakarta bersih. Perbedaan dulu dan sekarang setelah pandemi. Dulu tuh nggak bisa kita lihat birunya langit, tapi pas pandemi ternyata bisa kita lihat. Ujung gedung yang lain bisa lihat gitu ya. Iya gitu, udah lebih baik untuk polusi udaranya. Tapi di sisi lain pun itu kalau bukan dari sisi lingkungan itu berdampak ke ekonominya kita, ekonomi Indonesia. Nah, balik lagi, selain itu apalagi yang negatif nih akibat pandemi untuk lingkungan kita? Kayak ini nih yang kita pakai sekarang, masker. Jujur, dokter juga ini nggak sih dok? Perhatikan sampah-sampah di rumah sakit, sampah masker dan plastik ya. Benar, APD kan dari APD, sarung tangan ya kan. Apalagi sarung tangan yang buat belanja itu semuanya pada pakai semua. Bener. Pakai buang. Benar. Nah, sebenarnya juga bukan berarti sahabat alumni nggak boleh ya pakai masker. Kita juga pakai masker, itu kita harus terapkan 5M. Tapi bagaimana cara kita untuk mengelola sampahnya kita? Harus dibuang dengan baik. Itu pun secara medis pasti dokter yang tahu juga ya bagaimana. Tapi kalau untuk informasi bagi sahabat alumni aja, kalau masker seperti ini kita buang langsung itu ke laut, akhirnya banyak banget tuh bisa kita lihat foto-fotonya hewan-hewan di laut, kakinya udah kena kayak karet ini ya? bebek misalnya, kena karetnya, ada juga yang sampai ketelan sama ininya maskernya, karena ini juga kan susah untuk diurai. Jadi caranya itu bagaimana? Kita harus potong-potong, gunting talinya, baru dibuang, terus dipisahin juga limbah medisnya. Atau enggak, kita juga bisa bikin eco brick namanya. Eco brick itu sampah-sampah medisnya kita, sampah-sampah kayak maskernya kita itu kita kumpulin di botol, terus kita udah full botolnya kita tuangin alkohol lagi biar itu steril lagi, baru kita buang, namanya eco brick, itu yang sedang beredar. Nah, selain itu, kalau perbedaan pandemi sama enggak pandemi, shopping, Kak Tata suka shopping. Kelihatan ya, wajahku kelihatan ada ini hasil transaksi. Ada tulisan diskon. Ada ya? Diskon. Iya ada. Harga sale, harga pandemi sih dok. Nah, shopping. Sekarang lebih banyak shopping online apa offline? Online. Online. Nah, kalau offline nih kita ke tempat belanja, kita bisa bawa tasnya kita sendiri, tote bagnya kita sendiri. Tapi kalau online nggak mungkin kan kita. Yang datang kardus, plastik lagi. Akhirnya menambah sampah plastik lagi. Berat terutama sebenarnya. Dan juga kalau misalnya pas pandemi, akhirnya kita pas pandemi apalagi kita tolak-tolakan nih vaksin, nggak mau vaksin, nggak bagus, nanti membahayakan jiwa. Akhirnya makin lama nggak bisa vaksin. Iya sih, benar. Herd immunity-nya juga lebih lama. Sedangkan kita untuk mengatasi permasalahan lingkungan kayak harus menanam pohon dan juga terkait dengan sampah-sampah itu susah kita lakukan secara individu. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan secara individu, tapi ada juga yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Kalau kita nggak vaksin-vaksin, kita nggak ada herd immunity, susah juga untuk kita
melakukan aktivitas-aktivitas terkait lingkungan itu sih. Itu dia ya, itu bukan hoax loh, itu fakta. Dari Miss Earth Indonesia 2020, ya sebentar lagi jadi Miss Earth International 2021. Amin. Amin, doain. Mudah-mudahan ya, Dokter Toto juga mau go internasional, Dokter Toto. Ih. Anak-anak dari anak Indonesia sampai anak bule. Abis ini kita bakal bahas hoax dan fakta. Jangan kemana-mana, tetap di Menata Bineka. Alumni Indonesia, kita tiba di segmen terakhir. Dan tadi saya sempat kasih sedikit bocoran. Hoax atau fakta di sekitar kita. Banyak sekali berita hoax ya dong. Terutama vaksin. Sebelum vaksin deh, munculnya COVID ada hoax banyak banget. Vaksin yang merupakan berita baik diadain hoax juga. Aku tuh heran deh sama orang-orang yang bikin berita hoax nih kan. Aduh, sudahlah. Kalau misalkan belum tahu kebenarannya, jangan disebarkan. Itu jadi berita yang nggak benar yang akhirnya memperlambat nih proses vaksin nih. Banyak banget yang udah nggak usah. Jujur ya dok ya, di keluarga pasti ada dong kayak gitu. Ada dong, atau di sekitaran kita ada kan dok? Ya. Di teman-teman dokter juga ada kan? Nanti vaksin, nanti kamu nggak tahu efek panjangnya apa. Bener nggak? Orang tua kamu sempat kayak gitu nggak? Pertama sih karena oma sama opa, kalau mereka tuh yang udah masih muda-muda keluarganya kayak oh nggak apa-apa, tapi kayak pas opa sama oma mau divaksin juga Nggak mau tadinya? sempet kayak keluarga tante-tante om kayak hah jangan dulu, Oh, justru orang lain yang nggak ngebolehin? udah tua takut kalau ada kenapa-kenapa masih pertama-pertama. Tapi ternyata pas divaksin ini udah seminggu setelah divaksin masih aman-aman aja ternyata. Tahap 1 ya berarti Tahap ya? 1. Tahap 1, tinggal nunggu 1 tahap lagi ya. Benar. Bukti kita nggak usah lihat jauh-jauh. Dokter Toto udah 2 tahap, baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya kan? Makin bugar katanya tadi juga. Itu saya, itu saya. Oke, hoax atau fakta? Nih, Iya. saya mau nanya, Monica juga boleh nanti nambahin, tapi terutama untuk dokter ya, dari segi medis supaya meluruskan. Hoax atau fakta kalau sudah divaksin kita tes antigen, itu akan positif hasilnya. Karena katanya itu virus yang dimasukkan ke dalam tubuh, jadi akan bereaksi pada hasil tes antigen. Benar atau enggak dok? Ya, jadi kalau yang diperiksa antigen itu nggak akan ketemu, ya. Oke. Karena kan tadi antigen itu kan bentuk jumlahnya tertentu, jadi reaksinya adalah suatu reaksi biosel, reaksi seluler, ya, suatu reaksi rangsangan kekebalan berdasarkan tingkat sel. Kalau mau diperiksa sulit, ya, karena yang dimasukkan kan dosisnya cuma kecil sekali, ya, nggak mungkin ketemu kalau diperiksa. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa adalah pembentukan antibodi. Tadi yang namanya imunoglobulin, ya. Kalau dia baru mulai kemasukan satu antigen atau satu penyakit, yang muncul adalah yang namanya imunoglobulin M, imunoglobulin yang aktif. Yang IgM ya? IgM. Nah, kalau IgM-nya sudah melawan, kemudian keluar satu imunoglobulin untuk sebagai pelindung kedua, itu namanya IgG. Jadi kalau IgG-nya yang naik, itu menyebutkan bahwa pernah kemasukan atau infeksi dari antigen tadi. Nah, yang diperiksa itu IgG, IgM-nya. Berarti lewat si tes rapid itu sama serologi berarti kan didapetinnya? Nah, ya, jadi kalau antigen itu nanti diperiksanya adalah berdasarkan petanda dari si protein tadi. Nah, jadi ditangkap, kemudian dikuatkan, kemudian didapat perkalian dari petanda tadi. Nah, itu untuk ketemu dari kadar antigen. Jadi harus yang namanya harus dimultiplikasi. Tapi kalau antibody itu yang kelihatan. Jadi pada saat setelah divaksin, ya nggak usah lagi diperiksa antigennya. Karena kan yang dipentingkan kan proteksinya, antibodinya bukan antigennya. Kayak gitu. Jadi tapi nggak perlu dicek. Tapi kalaupun dicek juga hasilnya nggak negatif juga ya dok ya? Ya, seperti saya misalnya udah divaksin, tes antigen negatif, ya kan? Karena yang si antigennya tadi karena masuk ke dalam badan kan sudah
Udah ada. dinetralin. Karena kan antigen di vaksin itu kan antigen yang dilemahkan. Iya. Nah, udah pasti dia pada saat akan diperiksa, dia karena dia lemah ya tidak akan membuat satu reaksi yang kuat seperti kalau dia sakit. Beda kalau dia sakit. Kalau dia sakit kan tadi jumlah virusnya banyak apa sedikit, Iya. ganas apa enggak. Iya. Nah, antigen yang masuk ke badan kita ya tadi antigennya banyak atau antigennya Yang ganas atau enggak. Seperti misalnya kalau kita periksa PCR, ada yang namanya CT value. Ada. Nah, ya CT value itu nilainya ada yang paling rendah adalah 39,9. Oh, 39,9 Ya. Kan sempat 35 ya Nah, udah. kalau di atas 35 itu ringan atau artinya dengan pengenceran yang 35 sekian, 39 sekian baru dia ketemu antigennya. Tapi kalau yang nilai CT value-nya sedikit dengan pengenceran yang cuman 15 itu udah positif, berarti jumlah virusnya banyak. Berarti yang masuk ke badan kita atau reaksi ke badan kita akan berat. Makanya, nah, jadi itu tadi dalam interpretasi antigen tadi itu mirip dengan interpretasi yang CT value tadi. Nah, jadi kalau vaksin, karena antigen yang masuk ke kita memang sudah diukur hanya sekian untuk merangsang antibodi sekian. Dalam sekian ini bisa melindungi badan kita dari penyakit. Pada saat diperiksa antigen dari vaksin ya nggak akan ketemu, nggak akan ini karena kan antigennya beda seperti kalau kita sakit. Makanya yang dilihat adalah sebenarnya juga bukan efek meningkatnya imunoglobulin yang tadi saya bilang, tetapi satu cara yang namanya penetralisasi antibodi. Nah, yang tadi yang diperiksanya berdasarkan laboratorium. Dan kembali pada pertanyaannya, jadi pada vaksin karena antigen yang diberikan dilemahkan dan sedikit dalam proses pemeriksaan setelah vaksin nggak akan ada maknanya. Beda kalau sakit yang tadi CT value tadi. Ya. Jadi udahlah ya, nggak usah lah Kak, abis divaksin sosokan ngetes sudah ya. Jangan apalagi ngetes sendiri di rumah, colok sendiri. Hasilnya jangan, itu akibat terlalu parno ya sahabat alumni. Jadi sudah, apa-apa ngomongnya langsung ke dokter aja supaya dapat jawaban yang jelas gitu. Ntar berasumsi sendiri, ninak lagi sendiri, nggak sembuh-sembuh. Benar. Gitu ya. Kata aku juga mau nih nanya. Tadi pas aku kesini ditanyain teman-teman mau kemana? Oh mau ngobrol, mau dialog sama dokter Toto. Dititipin pertanyaan. Ada nih temen aku di kantor. Iya dititipin. Lagi nonton nih. Pasti lagi nonton. Lagi nonton nih pasti. Mau tahu jawabannya. Jadi temanku itu dia penyintas COVID. Nah tadi tuh beberapa hari sebelum kita sempat didatakan, dimintain KTP buat didata untuk dapat giliran vaksin. Tapi dia penyintas, dia bilang nggak bisa kalau penyintas nggak boleh terima vaksin. Itu gimana dokter? Fakta atau hoax? Oke, jadi tadi yang sudah kita obrolin. Jadi kalau kita terinfeksi oleh virus tadi, sakit, itu kan pasti ada antigen atau virus yang masuk tadi jumlah banyak atau ganasnya, ganas walaupun sedikit gitu ya. Sehingga masuk ke dalam badan kita. Sudah pasti kita membentuk satu antibodi ya. Cuman kalau kita kondisinya sakit, pembentukan antibodinya kan juga nggak konsisten, tergantung dari daya tahan tubuh kita. Nah, hubungannya dengan apakah yang penyintas itu boleh divaksin? Boleh. Tapi pada kondisi apa? Pada kondisi saat antibodinya sudah menurun. Ya. Jadi ini ada antigen, terbentuk antibodi. Nah, kapan kita boleh vaksin? Setelah pembentukan antibodinya turun, baru kita boleh vaksin, antibodinya naik lagi. Nah, kapan? Dari kesepakatan yang ada WHO, Persatuan Dokter Penyakit Dalam, itu ada kurun waktunya 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan diharapkannya antibodinya sudah berkurang,
daya tahan tubuhnya sudah mulai optimal, baru boleh kita vaksin. Berarti 3 bulan setelah sembuh dari Setelah dinyatakan setelah infeksi. Udah dapat jawabannya nih pasti temen aku. Aku juga dapat jawabannya. Karena memang kalau boleh jujur aku pun juga penyintas, Dok. Ya. Jadi ya tahun lalu sih gitu. Jadi ada kayak rasa ini loh, saat mendengar kabar seperti itu kayak, loh kok saya kan juga masih takut ketular lagi. Saya juga pingin vaksin. Saya udah justru habis kena, Dok, saya makin parno apa-apa tuh. Lebih semprot. Sebelum kena, wah bebas hidup saya kayaknya. Nah ini lagi. Nah yang jadi ketakutan juga nih, ada sebuah hoax yang mengatakan gini, Dok. Habis divaksin, katanya kan ada efek samping gitu kan ya. Efek samping terparah katanya bisa epilepsi, Dok. Aduh, nggak enak sih nanya, walaupun sebenarnya di kepala aku tuh ada jawabannya kayak aduh gitu. Tapi tolong, Dok, dinetralkan. Iya tadi efek tadi itu kan kita kaitkan dengan apa yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, artinya dilaporkan, misalnya terjadi kemudian epilepsi, dikaji oleh para ahli. Kenapa nah, nih? Waktu timbulnya gejala epilepsi tadi, itu kapan timelinenya? Nah, masuk nggak dengan timeline yang ada di penelitian di uji klinis bahwa emang ada reaksi seperti ini? Kalau tidak ada, cari lagi. Ada nggak faktor penyebab dari epilepsi tadi? Karena epilepsi itu bukan suatu penyakit yang tiba-tiba muncul. Nah, epilepsi itu apa? Epilepsi itu adalah suatu kejang atau suatu gejala yang timbul karena adanya suatu jejas atau luka di otak kita. Nah, jadi nggak mungkin dia timbul langsung, tiba-tiba kemudian muncul. Dia pasti harus berproses, ya. Nah, memang benar bahwa satu-satunya organ yang tidak bisa sembuh sempurna kalau luka itu adalah otak. Kalau usus bisa gampang sembuh. Kita misalnya diare, kan diare itu ada kerusakan usus. 3 hari juga sembuh. Ya. Apalagi dibantu obat gitu ya. Misalnya bisul, itu bisa sembuh. Nah, tapi kalau otak itu kalau udah rusak, nah itu yang agak sukar sembuh. Nah, itu yang menimbulkan satu gejala kerusakan otak yang salah satunya jadi epilepsi. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, hampir tidak ada hubungannya epilepsi, apalagi dia munculnya tiba-tiba epilepsi, nggak ada karena epilepsi harus berproses. Aku aja yang nggak, ibaratnya kayak nggak ahli kesehatan aja, ada sih pemikiran kayak nggak mungkin dong, gitu kan ya. Yang aku lebih nggak mungkin lagi, nggak mungkin dong ya semudah itu disebarkan itu beritanya, tolong jangan disebar lagi ya, di stop aja. Nah, kalau untuk harga masih gratis ya, Dok ya sebenarnya semuanya. Ini tentang hoax tadi. Kita ya kalau bisa nih. Oh, ini pesan nih. Kalau Ini bisa. pesan nih. Kalau bisa itu kita biasain membaca. Iya. Nah, jadi kalau Benar. kita dengar hoax, kita dapetin hoax itu bacalah yang benar. Setuju, Ya, setuju. jangan ilmu dengar. Kalau ilmu dengar Apalagi ilmu nguping. jadi kita kalau jadi ilmu dengar kita jadi floating mess. Iya. Seperti yang di sungai itu ngambang sana Iya. kini, kayak nah kayak Gampang gitu. ikut arus. Gitu. Jadi oh dia baca apalagi kita semuanya udah bicara internet ya. Apalagi WHO, semua institusi kesehatan itu termasuk WHO di dunia itu membuat suatu daftar pertanyaan. Iya. Apa sih jawabannya ada semuanya Udah di situ. semakin mudah didapatkan. Jadi jangan bicara kita orang awam. Iya. Sepanjang kita bisa lihat internet, kita bisa baca, Iya. itu ada semuanya jawaban. Setuju. Nah, jadi baca. Benar. Terus ada pesan lagi dari pemerintah, namanya iman, aman, dan imun. Nah, Iman, aman, iman dan tuh imun. percaya. Kalau kita percaya yang benar, kita akan aman. Ya.
Dan kita kan kebal dari ilmu dengar tadi. Iya. Benar juga sih. Imunnya bukan imun ke sini, imun ke sini. Bacanya juga jangan baca hoax ya, tapi baca yang dari sumber terpercaya. Ataupun dengar dari sumber terpercaya juga ya. Dong, itu paling penting. Nah, kalau kebiasaan di keluarga saya nih dok ya, kalau udah panjang pokoknya di forward aja dok. Belum dibaca, karena udah panjang dok. Oh udah panjang kayaknya bener gitu. Tanyanya kesimpulannya apa sih? Iya itu. Gak tahu apaan, gak tahu. Baca aja sendiri, katanya itu udah belum dibaca dong. Itu pesan dari dokter Toto ini tentang hoax dan fakta. Kalau Monica dong? Kalau Pesan dari buat Monica, sahabat alumni. pesan-pesan untuk sahabat alumni juga, kalaupun kita orang awam ya, Monica juga bukan dokter, tapi kita harus patuhi juga protokol 5M. Kita juga harus mematuhi apa yang dijelaskan oleh pemerintah tadi yang sudah dijabarkan oleh dokter Toto juga. Dan tentunya seperti Monica kutip aja dari dokter Toto tadi, iman, Aman, imun. Iya. Baca Tiga itu. dulu, Baca dulu, dan percaya, aman, imun. Nah, udah nih lengkap dari dokter Toto. Jadi harus tetap mencari informasi dari sumber terpercaya, salah satunya dari Alumni TV. Promosi. Masuk Monica, ya ampun dari tadi bagus banget nih. Bentar lagi kayak presenternya Monica. Oke dokter Toto makasih, Monica terima kasih buat Monica, semoga sukses ya untuk Miss Earth internasionalnya, semoga lolos dan membawa misi visi baiknya untuk Earth ya, terutama di mata dunia. Amin, thank Amin you. buat dokter Toto, yang pasti semoga sehat selalu. Terima kasih. Semoga sehat dan sama-sama. sukses terus. Sama-sama. Terima Sehat. kasih sudah menjadi garda terdepan juga untuk kesehatan kita juga, terutama untuk anak-anak. Terima kasih banyak dokter. Dan terima kasih untuk sahabat alumni dan Terutama sahabat alumni PL. ayo. PL. Brotherhood-nya tuh terlalu kenceng loh PL nih. PL Aduh. Brotherhood. Masih sering reunian nggak secara virtual dok? Tiap minggu jalpak. Tiap minggu? Jalan pagi di Brawijaya deh sekolahan kita. Ini masih? Iya. Sehat ya. Iya, Tapi keren. tetap protokol kesehatan. Ya. Jangan nonton brotherhood, it's okay. Pokoknya itu sahabat alumni ingat terapkan terus 5M, jangan sampai kendor deh kalau untuk proteksi kesehatan kita semua. Dan ayo dong yang belum divaksin jangan takut vaksin. Ini adalah akhir dari episode kali ini yang tentunya juga aduh tenang aja masih banyak episode yang lain yang pastinya harus like. Taruh mana dulu sih tadi like aku lupa deh. Like ada di mana like? Tunjuk. Harus di like. Subscribe. Dan juga komen ya kan sahabat alumni. Balik lagi. Oh. Like, subscribe, komen. Iya. Dokter juga jangan lupa buka handphonenya dok ya. Iya. Monica juga. Jangan lupa juga untuk di-share juga yang lainnya karena kita butuh untuk berita yang positif dan yang bukan hoax tentunya. Sampai jumpa di Menata Bineka yang lainnya. Kata pamit undur diri, Dokter Toto, Monica. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.